Balik lagi di OTD obrolan of the day. Tadi dari iklan, gue nggak tahu ngeliat apa, gue bilang ini akan balik lagi OTD, langsung balik. Visioner ya, visioner. Sakti loh. Sakti. Gue sekarang jadi bisa ngeliat. Abis ini lo mau ngobrol sama Bastian dulu. Gue akan lihat. Sakti loh Anda. Ya. Tapi emang bener Om? Hah? Mau ngobrol sama saya dulu? Bener, intinya mah dia buang kerjaan doang gitu. Gue emang mau ngobrol sama dia. Soalnya gue tahu dia dari dulu, dari pertama CJR sampai keluar dari CJR sampai CJR udah nggak ada kan? Udah bubar. Udah bubar kan? Udah bubar. Berarti keputusan yang tepat. Bener, bener. Oh kan bener. Tadinya kan emang keluar tuh ada beberapa kebijakan, visi misi yang udah nggak sama apa yang kita janjikan dulu sama yang sekarang udah yang dialamin lah, makanya keluar karena tidak ada solusi. Terus mama yang kayak beneran kamu mau keluar nanti kamu nggak jadi artis lagi gimana? Ya udah sekolah mah. Emang nggak ada pandangan untuk mau jadi solo karir atau dan lain-lain. Cuma mungkin karena dari awal aku sebelum Kobe Junior juga udah sendiri, jadi ya pada saat ada tawaran ya masa kita tolak kan? Iya, betul. Jadi akhirnya mencoba opportunity ya kalaupun ternyata gagal juga nggak takut gitu maksudnya aku. Karena aku tahu aku nggak salah di sini posisinya. Ya. Jadi ternyata ya dikasih rezeki, dikasih jalan sama Tuhan yang bagus. Gitu. Tapi gue rasa ya orang yang sebenarnya orang tuh kan sebenarnya harusnya takut gagal ya. Semua orang pasti takut. Itu kan very sense of humans being. Takut gagal apalagi udah pernah merasakan sukses. Yep. Gak mungkin orang pernah sukses terus nggak takut gagal tuh nggak mungkin. Betul. Pasti ada sense-nya. Tapi ada orang-orang juga yang tidak takut gagal karena dimulainya juga bukan dari siapa-siapa. Jadi pertanyaan gue adalah gini, pada saat lu stop dari CJR ya, udah CJR ya, udah CJR ya, lu nggak mikir kalau lu nggak bisa nyari duit lagi. Karena gue tahu you love your parents, you love your family. So much. Lebih ke mungkin di situ pas awal-awalnya masih ABG banget, jadi emosionalnya tinggi, masih kayak gue tahu gue bener dan seharusnya ini bisa cari solusinya, tapi lu pada nggak mau ya udah cabut nih, nggak mikirin itu dulu awalnya, nggak mikirin dulu. Tek aja, yang penting emosi pada saat itu kayak, gitu. aduh udah keluar, gue nggak tahu lagi deh harus ngomongnya kayak gimana. Padahal ini untuk kebaikan kita semua, nggak ada yang dirugikan. Cuman pada saat seiringnya ketemu mama sama papa, dan papa mama orangnya sangat, walaupun mereka tahu pada saat aku keluar itu mungkin bisa nggak jadi apa-apa lagi dan nggak ada penghasilan, tapi nggak menekankan di situ. Justru mama papa ya kayak ya udah. Kalau Bastian mau sekolah lagi ya papa mama kerja lagi ya. Gitu. Berarti papa sama mama tidak nggak pernah memaksa dia memaksa lu untuk jadi seorang artis harus terkenal, nyari duit tuh nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kan waktu aku jadi artis juga mama papa masih kerja. Cuman aku yang minta untuk mama papa stop karena dari apa yang aku dapat dengan hasil mereka berdua dapat sangat jauh. Jadi kayak buat apa mendingin jaga. Tapi kan sebenarnya bukan tanggung jawab lo. Betul. Ya kan kalau kita ngomong logikanya ya. Logikanya betul. Cuman aku bisa jadi sampai detik ini juga karena mereka. Jadi kenapa enggak untuk kita bertiga menjadi tim dan bangun empire sama-sama gitu. Do you proud of it? I'm so proud of it. Dan nggak pernah merasa dirugikan, nggak pernah merasa kayak gue lo yang kerja jadi lu nurut, nggak pernah sih. Jadi kayak aku bodo amat aja. Karena masih menurut aku di umur aku yang saat ini bisa menghasilkan duit segitu sangat hoki aja sih. Belum tentu kalau bukan karena mereka aku bisa gitu loh masih seperti itu. Semua juga karena dukungan dan doa dari mama sama papa. Saat pandemi ini yang kemarin tuh Bas, katanya saking nggak ada kerjaannya sampai di ATM tuh minus banget. Benar Bas? Benar. Jadi pada saat pandemi tuh saya nggak ada, aku kayak bener-bener abis film kan, abis film di syuting di Papua, terus balik Jakarta langsung lockdown. Terus kayak nggak tahu mau ngapain, bingung aja. Udah istirahat gitu loh, kayak kebawa, malesnya kebawa gitu. Jadi akhirnya selama 4 bulan tuh aku nggak ngapa-ngapain, udah di rumah dan nggak ada uang sama sekali. Tapi nggak mungkin dong kalau misalnya tabungan apa yang nggak ada mah nggak mungkin. Oh enggak, jadi sistemnya aku tuh sama mama papa, semua kerjaan duitnya tuh masuk ke mama papa. Bahkan sampai detik ini saya nggak pegang apa-apa. Cuman kayak, Mam, aku mau pergi nih. Contoh, mau main nih sama anak-anak, ngapain main bola. Aku butuh segini, baru transfer sama mama. Jadi semua kerjaan tuh ke mama sama papa. Itu luar biasa loh. Itu keren loh. Maksudnya, sampai detiknya aku nggak pegang sama sekali. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi ya, gue boleh share cerita sedikit ya sama lo ya. Bokap gue tuh meninggal tahun 2007.
2007. So it's like 13 years ago. 13 tahun yang lalu. Dan 13 tahun yang lalu itu umur gue udah 30-an dong. Udah 30-an. Dan gue udah di TV udah lama juga gitu. Gue di TV umur 23 tahunan lah gitu. Berarti I almost 7 years. Di usia gue 30 tahun, lu percaya apa nggak? Di usia gue 30 tahun pada saat itu, gue nggak megang duit. Jadi semua job gue, duitnya gue tuh gue kasih bokap gue. Dia yang ngurus, semuanya dia yang ngurusin duitnya. Iya. Kalau gue butuh sesuatu, transfer dong. Betul. Bahkan gue pada saat itu gue nggak ngerti bayar listrik, nggak ngerti bayar air, karena semua tuh bokap yang ngerjain. Kenapa? Karena begitu bokap gue pensiun dari kerjaan, dia nggak punya kerjaan, otak gue harus dikasih kerjaan gitu. Iya. Jadi semua uang tuh dia megang gitu. Ya. Dan itu gue bangganya sampai sekarang loh. Ya. Sama berarti Om. Aku juga gitu sampai detik ini. Gak mau, bukannya gak mau ya, cuman kayak tetap pengen membuat orang tua tuh merasa ada harganya, merasa mereka tuh tetap orang tua gitu. Gila. Ini tersambung, ada video call, ada yang mau ngomong sama Babas. Siapa tuh? Kita coba ya. Halo. Halo. Ya elah, Mak. Mama. Hai, Mam. Ngapain sih, Mak? Mau dibayar Halo, gak, Mak? Kak Ivan. Apa kabar, Momi? Sehat, Kak, puji Tuhan. Tadi Babas banyak bercerita tentang Mama sama Papa berjuang merawat Babas dari kecil sampai Babas sampai sekarang ini. Seberapa bangga sih Ya, Mama punya anak bertalenta seperti Babas? Kalau itu saya udah gak bisa ngomong ya, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan betapa bersyukurnya kami punya Babas. Mungkin dari diri Babas sendiri pasti ada perasaan, kok nyokap gue sama bokap gue gak pernah muji gue, gak pernah say thanks sama gue. Mungkin dia pernah merasakan ada perasaan seperti itu, karena kita memang sangat jarang sekali yang kita, aduh Babas, kamu bagus, oh kamu baik. Motivasi yang kita keluarkan sama dia itu adalah selalu dalam bentuk bukan pujian ya, rata-rata justru kita menjudge dia gitu. Tapi di balik itu sebenarnya yang kita inginkan itu dia akhirnya tahu bahwa oh iya ternyata gue bisa lebih dari itu gitu. Bas. Yo. Mau bilang apa tuh sama Mama tuh? Mau bilang apa ya? Pastinya terima kasih banyak buat Mama sama Papa sudah mau membesarkan. Kami kali Bas yang bilang makasih sama kamu Bas. Iya, Babes mau yang tadi Babes mau bilang, maksudnya makasih udah mau besarin Babes dari Babes lahir sampai detik ini. Mungkin orang tahu semua apa Bastian yang kerja atau apa segala macam, tapi kalau bukan karena kasih sayang Mama sama Papa selama ini mendidik Babes menjadi anak yang seperti ini, mungkin belum tentu juga aku bisa di titik ini membawa keluarga jadi lebih baik. Itu semua karena Mama sama Papa. Maaf kadang kalau mungkin Bastian merasa, karena Babes tipenya sangat apa ya, lemah sekali hatinya, jadi kayak merasa sedikit baperan lah intinya. Jadi kalau merasa sedikit Mama nggak nunjukin rasa bangganya sama aku kadang sedih, suka kayak Mama Papa tuh bangga gak sih sebenarnya apa yang Babes lakuin sama ini. Mungkin Mama ngiranya aku kayak gak percaya atau gak percaya kalau Mama sama Papa tuh gak pernah bangga. Bukan sih sebenarnya, cuman emang karena Babesnya seneng aja ngelihat Mama Papa tuh bahagia, bisa bilang kalau anaknya membanggakan dan segala macam. But overall, makasih banyak atas semua kasih sayangnya selama ini sampai detik ini. Semoga Bastian bisa tetap menjadi anak yang terbaik buat Mama sama Papa dan memberikan yang terbaik buat Mama dan Papa. Udah itu aja. Oke, ini luar biasa ya. Aku dengar statement Mama tuh aku meneteskan air mata loh Bas. Karena aku bisa lihat justru aku pernah ngalamin pada waktu aku awal karir, aku ngerasa kedua orang tua aku tuh tidak mensupport aku. Tapi itu hanya prasangka kita sebagai anak. Kenapa? Karena kita nggak bisa, pada saat itu mungkin kita kurang komunikasi dengan orang tua kita. Tapi di saat kita tambah dewasa, kita tambah besar, kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada. Justru tanpa harus keluar dari mulut orang tua tuh bangga banget sama kita loh. Yeah. Dan orang tua itu selalu merasa anaknya spesial. Yeah. Seburuk apapun anak itu, orang tua tetap menganggap bahwa anaknya spesial.
Tante terima kasih buat Kok bisa tiba-tiba video ada mama call-nya. saya sih? Ini Aduh. yang pasti adalah mengartikan satu hal ya. Kadang-kadang cinta itu tidak perlu dengan kata-kata. Iya. Itu aja kan. Ini nggak dua-duanya seperti ini walaupun mungkin nggak pernah ngomong tapi kan walaupun keras ada orang tua keras, ada orang tua bebas dan sebagainya tapi cintanya nggak bisa dibohongin. Dan itu kelihatan. Kita akan balik lagi selain satu ini jangan mana-mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Ketika